Yang di spotlight itu aku dulu pertama, Kak. Yang di pin itu layarnya aku dulu. Soalnya ini baru semua sih yang di spotlight. Kita udah mau mulai sih. Aku dulu, nanti baru pas bilang semua, baru tunjuk semua. Oh itu nanti sama ini si operator si ini tim kebaktian. Iya nanti. Yang itu sudah. Ya, shalom teman-teman, selamat pagi. Kayaknya udah jam 9.03. Ini udah jam berapa? 9.33 nih. Kayaknya kita udah langsung mulai aja kali ya teman-teman, sembari kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita. Ya, shalom teman-teman pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Wait. Sepertinya saya masih belum begitu familiar ya sebagai liturgos. Ya, karena memang saya ini biasanya di balik layar, teman-teman. Pelayanan sebagai multimedia. Tapi tenang aja teman-teman, kali ini saya nggak sendiri kok. Saya didampingi oleh seseorang profesional yang tidak perlu diragukan lagi. Beliau sudah memiliki jam terbang yang tinggi sebagai liturgos. Siapa lagi kalau bukan? Langsung aja kita sambut teman-teman. Samuel. Wow, dipanggil beliau. Soalnya beda umurnya jauh banget. Enggak lah, kita seumuran kok. Halo Sandi, apa kabar? Hai. Apa kabar Samuel? Baik. Gila, luar biasa. Nah, daripada kita berdua so asik nih ya, berduaan, ngobrol-ngobrol gini. Kita juga mau ajak dong teman-teman pemuda yang lain buat kita mau nanya-nanya nih kabar dari teman-teman semua di sini. Apakah selama seminggu kemarin teman-teman mendapat kabar baik atau bersyukur sama penyertaan Tuhan selama seminggu ini? Boleh yuk dikasih emoticonnya atau reactionnya, iya, dalam bentuk hati atau jempol atau apapun juga boleh kok, bener boleh gitu. Kita lihat dulu nih. Belum wow, banyak banget nih. Wih, Kowerawan jempol, bagus. Cigracia, Cimeli. Wah, banyak ya yang dapat kabar baik. Puji Tuhan. Oh ya teman-teman, sehabis kebaktian, kalau misalkan kalian ada pergumulan atau ada yang dicurhatkan, kalian boleh loh langsung japri ke WhatsApp-nya Samuel. Dengar dia ini orangnya sangat pendengar yang setia lah pokoknya. Iya nggak Samuel? Bisa aja liturgos junior. Bagus. Suka semangatnya. Mantap. Ya udah yuk teman-teman, kita mau mulai aja. Kita harus bersyukur udah dikasih 1 minggu, disertai sama Tuhan, dipimpin sama Tuhan. Saat ini mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita fokus ke dalam ibadah, kita menghayati bahwa hidup kita ini miliknya, dan kita merindukan Dia di hidup kita. Mari kita nyanyikan satu lagu ini teman-teman, Aku Milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diai olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
Sungguh indahnya walau sejenak bersertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, terlebih dahulu kita boleh mengakui bahwa ibadah ini berlangsung karena pertolongan Tuhan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara. saudara juga. Nats pembuka kita hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 3 sampai yang keempat, yang berbunyi, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Ya teman-teman, biasanya ya kalau dalam liturgos kebaktian minggu itu punya sebuah, mungkin bisa dibilang aturan tidak tertulis bersama gitu, untuk mengingatkan kepada rekan-rekan yang mengikuti kebaktian, jemaat-jemaat sekalian, untuk menjadi pengingat waktu ya. Sudah 1 minggu ini sudah berlalu, tak terasa sudah 1 bulan berlalu, 3 bulan, 6 bulan. Namun itulah yang akan jadi bahan perenungan kita mungkin dalam sesi pengakuan dosa ini, di mana waktu atau bahasa Yunaninya kairos, kita akan merenungkan tentang momen. Kairos itu berarti momen sebenarnya, momen yang tidak akan diulang kedua kalinya. Ya teman-teman, mungkin kita udah melewati 9 bulan ya di tahun 2021 ini, dan kita renungkan yuk berapa banyak momen yang sebenarnya sudah dilewatkan, baik itu masa suka maupun susah, masa sedih maupun senang. Tuh. Kita melihat betapa sebenarnya banyak sekali momen yang mungkin kita merasa dalam masalah, atau mungkin sedang berberat hati, diliputi duka, karena mungkin kita ditinggal sama orang yang disayang, entah mungkin karena kita pergi jauh, atau memang mereka meninggalkan kita secara raga. Kita mungkin meluapkan amarah kita, kesedihan kita, ketakutan kita. Dan di situ sebenarnya kita bisa lihat kan teman-teman, selama 9 bulan ini keadaan terus berubah. Dan perlahan keadaan itu mengubah sikap hati kita. Dan sikap hati kita yang terus berubah kadang membuat diri kita sendiri pun berubah. Namun ada satu sosok yang selalu sama teman-teman, yang tetap selalu menyayangi kita, tidak lebih tidak kurang sepanjang masa, yaitu adalah Tuhan itu sendiri, Sang Allah, Sang Bapa yang kekal. Kita mau menyanyikan lagu Bapa yang kekal, yang dimulai dengan pria terlebih dahulu, boleh menyanyikannya di bait yang pertama, dan saya mempersilakan teman-teman yang wanita untuk berdoa secara pribadi, dan pada pengulangan yang kedua, saya mengundang teman-teman yang wanita untuk bernyanyi, dan rekan-rekan pria boleh bergantian untuk berdoa, dan kita akan menyanyikan bersama-sama bagian ref dari Bapa yang kekal.
Kita nyanyikan lagu Bapa yang Baik. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau biarkan
Setiap orang yang memohon belas kasihan Tuhan pasti akan dirangkul olehnya. Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 71 ayat 5. Karena Engkau harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Teman-teman, saatnya kita mau fokus, kita mau persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Tika. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah Pengantar Aise, lagu dari sebuah desa di Perancis. Liriknya sederhana, teman-teman, nanti teman-teman boleh perhatikan, tapi kalau teman-teman bisa menganalisa, maknanya begitu dalam. Karena kekuatan kata-kata itu bukan dari jumlahnya, teman-teman, tapi dari maknanya, dari kandungan yang ingin disampaikan. Lagu ini akan kita ulang sebanyak 4 kali. Mungkin teman-teman ada yang familiar juga dengan doa hening yang baru saja dilaksanakan dalam minggu ini di GKI Samanhudi. Dan ini salah satu lagu TIC itu sendiri. Dan teman-teman, untuk yang belum terlalu familiar dengan lagu Tuhanlah Kekuatanku, boleh untuk coba didengar dulu dan ikut bernyanyi di pengulangannya yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita mau menghayati bahwa Tuhanlah kekuatanku, keselamatanku, dan Dia akan selalu ada di pihakku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Rekan-rekan yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, dengan Engkau sendiri yang memperdengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari berkata-katalah atas kami, dan biarlah kami bukan hanya memahami, tetapi kami juga boleh melaksanakannya dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kelak ketika sudah waktunya kami boleh mewariskan nilai sesuai yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mari ya Tuhan, berkata-katalah atas kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Teman-teman yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ke-12. Kita akan baca satu pasal. 1 Samuel 12. Baik, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Bagian ini diberi judul, Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka. Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka. Dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati,
Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab namanya yang besar, bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Teman-teman yang terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan lewat Zoom itu sebenarnya menolong kita untuk selalu melihat diri kita, gitu ya. Sebelumnya saya minta maaf, apakah suara saya rada delay ya? Enggak ya? Oke. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk melihat diri kita sendiri, gitu ya, di layar yang ada di depan kita, gitu ya. Kalau saya sih langsung kelihatan muka saya, gitu ya. Mungkin Semwang juga kelihatan langsung mukanya Semwang, gitu. Nah, teman-teman, perhatikan lekat-lekat tubuh kita, khususnya wajah kita. Bagian wajah mana yang membuat kita itu teringat akan seseorang dalam keluarga kita? Kan banyak orang tuh yang kemudian mungkin ketemu kita terus ngomong, wah Sam wajahmu kayak mami deh, atau wah Sam wajahmu kayak papi deh, gitu ya. Nah sekarang kita ngelihat wajah kita sendiri. Kalau itu kata orang, menurut orang senyumnya FK mirip maminya, misalnya begitu. Nah itu kata orang. Kalau kata kita, apa sih? Atau bagian wajah mana sih yang mengingatkan kita kepada seseorang? Boleh dilihat dulu. Mengagumi diri sendiri juga boleh kok. Belum tahap narsis kok. Udah ya? Cukup ya? Saya mau tanya nih. Sandy, Sen. Sempat ngeliatin kan Sen wajahmu? Ya. Ya. Jangan terpaksa gitu dong lihat. Sen, menurutmu bagian wajah mana yang mengingatkanmu pada seseorang dalam keluargamu, Sen? Kalau dalam seseorang apa ya? Mungkin hidung kali ya. Hidung lebih ke kata orang sih ya. Aku juga nggak tahu. Tapi kata orang tuh lebih ke kayaknya hidungnya lebih mirip ke mamanya deh gitu. Oke. Gitu. Thank you Sandy. Kata orang hidungnya mirip. Iya. Mamanya. Ya, Grace. Kalau melihat wajahmu, kamu teringat sama siapa, Grace? Kayaknya papa aku deh. Papa ya? Iya. Yakin nggak nih yang teringat papanya? Iya, atau enggak Gracia Indri. Kayaknya ini. Oke. Nah, teman-teman yang terkasih, saya ingat betul ketika saya melahirkan anak saya yang pertama gitu ya, namanya Ale gitu. Entah apa begitu ya yang membuat saya begitu anak saya itu lahir, karena saya lahiran normal, lalu saya pertama-tama saya ngecek hidungnya. Saya lihat hidungnya, oh hidungnya sama kayak
suami saya, berarti benar ini anak suami saya, anak saya dan anak suami saya begitu. Karena benar-benar mirip. Ketika semakin besar pun semakin kelihatan. Kalau dia mancung itu berarti dia oplas. Nah, teman-teman yang terkasih, wajah itu adalah warisan dari keluarga kita. Teman-teman ada nggak yang lagi galau sekarang ini? Kalau teman-teman ada yang lagi galau, coba tes sekarang. Tolong berjarak dulu dengan kegalauan kita. Lalu kita tes, kita lihat, kita itu kalau lagi galau itu mirip siapa? Jangan-jangan ketika kita lagi galau, sikap kita, gaya kita menanggapi, bereaksi terhadap kegalauan kita itu mirip seseorang dalam keluarga kita yang sebenarnya kita nggak suka. Mungkin itu bisa terjadi. Nah, teman-teman yang terkasih, tanpa kita sadari, tubuh kita ini adalah warisan. Tubuh kita itu merekam dengan apik seluruh proses kehidupan kita. Orang itu suka salah sangka dengan wajah saya. Saya kalau di Jogja, di rumah, saya dipanggilnya Mbak Tika, gitu ya. Tapi begitu saya keluar dari kota Yogyakarta, saya dipanggilnya Cik Tika, gitu. Lalu pindah ke Jakarta dipanggilnya Kak Tika, gitu ya. Lalu ada banyak orang yang kemudian bertanya, kamu tuh sebenarnya Cina ya? Apa kamu tuh jauh? Lalu ya kalau mereka mendengar sepupu-sepupu saya, keluarga saya gitu ya, mungkin mereka kan kaget, loh kamu kok sipit tapi kok dipanggilnya Mbak? Ya, teman-teman saya dibesarkan dari keluarga Jawa. Tetapi konon kabarnya saya itu punya keturunan entah berapa di atas saya adalah orang Tionghoa Semarang. Dan katanya itu menurun dalam wajah kami, sekeluarga. Jadi sekeluarga kami, sepupu-sepupu saya, kalau teman-teman lihat gitu ya, saudara-saudara saya yang lain, hampir semuanya sipit-sipit, tapi tidak ada yang dipanggil dengan Cik atau Koh. Semuanya Mbak dan Mas. Gitu. Nah, teman-teman yang terkasih, ini saya mau menyampaikan apa, bahwa tubuh kita itu merekam dengan sangat apik seluruh proses kehidupan dari yang kita ketahui sampai kehidupan yang mungkin tidak kita ketahui atas kita. Nah, kalau kita mau nonton film yang seru, horor, menggemaskan, nggak usah langganan yang mahal-mahal. Cukuplah kita melihat tubuh kita. Maka otak kita akan memutar film yang itu tadi, yang seru, yang menggemaskan dengan kita sebagai tokoh utamanya. Teman-teman yang terkasih, bacaan kita adalah cerita tentang pidato ketika Samuel itu resign sebagai seorang pemimpin di Israel. Tapi menariknya adalah Samuel itu enggak bercerita tentang aku ini loh yang hebat, tetapi dia mengajak Israel untuk menonton film. Ia memutar film kehidupan perjalanan bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Samuel kemudian memperlihatkan bagaimana bukan ia yang hebat, tetapi ia yang dipercaya Allah menjadi penyambung lidah bagi Israel. Dan menariknya dalam pidato ini ada dua hal, tapi ada satu hal yang paling banyak dibahas. Hal yang pertama yang hanya sedikit dibahas adalah bicara tentang bahwa dia sadar bahwa ini tuh bukan masanya lagi buat dia untuk memimpin bangsa Israel. Ia sudah tua. Dan bicara soal tua, ini bukan soal umur, tapi soal kesadaran bahwa segala sesuatu ada masanya. Dan kalau sesuatu itu ada masanya, itu juga bukan berarti untuk melepaskan sebuah tanggung jawab. Kita tuh bergereja di sebuah institusi gereja yang punya aturan bermain yang sangat apik, yaitu GKI. GKI itu tidak mengenal kepemimpinan di gereja itu seumur hidup, teman-teman. Pendetanya juga nggak seumur hidup. Pendetanya tertapis, nanti kemudian memasuki masa emeritasi. Penatuannya maksimal 2 periode secara berturut-turut. Habis itu, ya dia harus turun. Di GKI, kepemimpinannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini seolah langsung merefer
langsung teringat gitu ya kepada Samuel yang ya kepemimpinan itu ada waktu tertentu gitu. Ini yang dilakukan oleh Samuel. Ia tidak kemudian post power syndrome karena ada raja yang baru. Meskipun kalau kita baca kok seolah nadanya baper ya. Enggak, dia enggak baper. Nah itu Samuel yang pertama sadar bahwa ini bukan masanya lagi untuk memimpin bangsa Israel. Lalu yang kedua adalah, ini yang banyak sekali dibicarakan adalah siapa aktor dalam kepemimpinannya. Ya kemudian secara gamblang Tuhan. Tuhan yang memberikan tanah kepada Israel. Padahal kalau dilihat-lihat tadi ya, di awal itu kemudian Samuel bercerita, siapa sih Israel itu? Dia itu budak di tanah Mesir. Dia tuh nggak punya apa-apa. Tetapi kemudian Tuhan kasih tanah. Teman-teman, tanah itu bukan hal yang sepele gitu ya bagi bagi umat Israel. Kenapa? Dia bagi kaum di Palestina, tanah itu adalah tanda perkenanan Tuhan dan tanda pemeliharaan Tuhan. Nah, karena ini adalah tanda perkenanan dan pemeliharaan Allah atas umatnya, maka kita melihat ada begitu banyak hukum yang di Alkitab ini mengatur tentang tanah, teman-teman. Ya, ada tanah, ketika bicara soal tanah itu nggak boleh diperjualbelikan. Karena itu warisan, karena itu berarti kalau memperjualbelikan, maka nggak mensyukuri tanah sebagai tanda pemeliharaan Allah. Lalu yang kedua bicara soal tanah. Di tanah itu Tuhan memberikan kehidupan, maka kamu juga harus berbagi. Itu ya teman-teman banyak. Bahkan tanah juga kemudian mengatur relasi anak dengan orang tua. Itu sebabnya mungkin sampai hari ini kalau kita mendengar tentang pertikaian tanah di Palestina, yaitu penjelasannya. Kenapa? Ya karena tanah itu adalah tanda anugerah Tuhan, tanda perkenanan Tuhan atas umatnya. Nah, teman-teman yang terkasih, jadi meski sudah punya raja, Samuel mau mengatakan demikian. Tetap loh ya, Tuhan yang diutamakan. Dan ini yang diwariskan oleh Samuel. Ia tidak mewariskan strategi perang atau yang lainnya, tetapi ia mewariskan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan yang hadir dalam setiap aspek pergumulan bangsa Israel. Tuhan yang kemudian membuat bangsa Israel memiliki identitas sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Rekan-rekan yang terkasih, warisannya memang bukan kasat mata. Tetapi itu adalah sebuah perjalanan iman Samuel, yaitu kesetiaan kepada Allah. Nah teman-teman yang terkasih, rasanya ini kok sangat relate ya buat kita para kaum muda ini. Kita ini kan di usia yang sangat produktif ya. Kan di sini belum ada yang 40 ya, kecuali saya dan Bu Stella. Semuanya mungkin masih di bawah 40. Nah teman-teman, dalam usia yang masih produktif ini, yang sangat produktif ini, apa yang biasa jadi andalan kita teman-teman? Kalau tadi Sam Wang mengatakan kesempatan, kita tuh punya banyak, kita tuh diberikan kesempatan. Betul. Di masa kapan sih kita tuh punya banyak kesempatan? Ya di masa muda ini. Di masa kapan orang tuh kemudian mengatakan masa muda itu seperti emas begitu ya. Kenapa? Ya ini kesempatan yang benar-benar harus dipergunakan. Jadi kesempatan kaum muda itu punya kesempatan yang seolah nggak ada batasnya. Mau belajar kemana deh, nggak punya pikiran. Mau pindah pekerjaan 1 tahun 3 kali, nggak peduli. Kenapa? Belum punya ekor di belakang, ya nggak? Belum ada yang ditanggung jawabi, belum punya anak, belum punya pasangan gitu, yang bergantung padanya. Mau pergi melanglang buana sebagai seorang traveler gitu ya. Kaum muda punya kesempatan itu. Sementara bagi mungkin orang seperti saya atau Ibu Stella mungkin menjadi lebih terbatas. Terbatas apa? Ya secara fisik, secara tugas dan tanggung jawabnya, dan lain-lain. Karir. Teman-teman yang terkasih, apapun posisi kita, berapapun numerasi kita, kayaknya karir kita ini bicara tentang QAIN. Hari-hari ini,
sudah sedikit kaum muda yang memilih untuk bekerja dengan orang, gitu ya. Bekerja ikut orang tuh sudah semakin sedikit. Tetapi sudah semakin banyak kaum muda yang memilih untuk punya bisnis sendiri, membuat startup gitu ya. Lalu kemudian membentuk membayangkan unicorn, punya unicorn dan seterusnya. Teman-teman yang terkasih, masa muda ini menjadi andalan negara ini dan juga makhluk di dunia ini gitu ya, kaum muda, karir, apapun posisinya. Lalu kemudian intelektual. Kaum muda itu intelektualnya luar biasa sekali. Saya kalau suka ngomong bercanda sama teman saya suka bilang kalau lagi idenya banyak, wah ini kuota otaknya lagi banyak nih, gitu ya. Kan kalau kita data itu kan semakin banyak kuotanya, semakin bisa loading banyak begitu kan, dan semakin bisa upload banyak hal begitu. Nah, manusia juga kayak begitu, katanya prosesor yang terbesar itu adalah otak manusia, katanya begitu gitu ya. Tempat memori yang paling luas itu ya katanya otak manusia. Nah, kalau lagi ngitung cepat, kalau lagi punya idealisme yang banyak begitu, saya suka bercanda, kuota otaknya lagi banyak ya, bonus otaknya lagi sisa banyak ya, makanya dipakai begitu. Nah, teman-teman yang terkasih, intelektual kaum muda ini tuh kan punya banyak kuota otak gitu ya, punya banyak ruang beridealisme, sehingga ya pasti menarik. Saya suka tertegun gitu ya lihat program-program teman-teman di Komisi Pemuda. Ada banyak sekali ide-ide program KP yang out of the box gitu ya. Kemarin saya yang ingat ada program Erna, karakter di dalam dunia kerja gitu ya. Itu menarik banget loh teman-teman. Itu hal yang saya nggak pernah bayangkan gitu. Iya juga ya sebenarnya obrolan karakter seperti apa yang diperlukan dalam dunia kerja itu sangat membekali kaum muda sekali dalam dunia pekerjaan. Saya jadi ingat sebelum saya ke Samanhudi, dulu salah satu tugas dan tanggung jawab saya adalah juga mengembangkan karakter. Nggak kepikir tuh yang seperti itu begitu. Nah teman-teman yang terkasih, 3 hal yang diandalkan kaum muda, kesempatan, karir, intelektual. Tapi firman Tuhan hari ini mau menambah 1 item yang bisa diandalkan oleh kaum muda. Apa itu? Yang bisa diandalkan adalah Tuhan. Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api dalam hidup kita. Nah, bukankah ini sesuatu yang diwariskan oleh keluarga kita? Jadi bukan hanya wajah, bukan hanya sifat, tetapi juga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu kan sesuatu yang juga diwariskan sebenarnya oleh keluarga kita. Atau mungkin kalau ada di sini yang menjadi Kristen baru, bukankah ini yang diwariskan seseorang itu kepada kita saat mengenalkan Kristus? Enggak kok, aku kan dari dulu, dari dalam perut bahkan, aku udah Kristen. Tapi aku lahir baru ketika aku tuh SMA. Betul, lahir barunya saat SMA. Tapi masa sih orang tua kita tuh nggak mewariskan nilai? Teman-teman yang terkasih, sebagai orang Indonesia, kita semua di sini orang Indonesia kan? Sebagai orang Indonesia, saya itu yakin 100% bahwa tidak ada orang tua yang tidak memberikan warisan nilainya. Itu sangat tidak mungkin. Oleh sebab itu, teman-teman mari kita mensyukuri warisan nilai yang kita sudah punya. Bayangkan kalau kita ini nggak punya warisan nilai itu. Teman-teman, beberapa hari belakangan ini lagi rame ya tentang beritanya CP atau RP. Tahu teman-teman? Tahulah pastilah ya. CP atau RP. Seseorang yang ngakunya agnostik. Seseorang yang kemudian tertangkap karena narkoba. Nah teman-teman, ya banyak lah ya saya membaca komentar-komentar namanya netizen. Netizen itu kan maha benar gitu ya. Nah saya membaca komentar-komentarnya, salah satu komentarnya adalah makanya jangan jangan anti Tuhan, makanya jangan ini, jangan itu. Tapi teman-teman, saya kemudian membayangkan menjadi dia ketika saya berada dalam jeruji.
nggak punya lagi support system gitu ya di dalam penjara itu. Secara kasat mata mungkin nggak terlihat support sistemnya yang mana begitu ya, sebelum dia dipindahkan ke tempat rehabilitas gitu ya. Saya membayangkan ketika dia dalam jeruji, entah kepada siapa, tentu dia memanjatkan doa dan harapannya. Diakui atau tidak, itu adalah warisan nilai yang dimiliki keluarganya. Teman-teman yang terkasih, warisan nilai itu ada dalam diri kita. Nah, mari jadikan warisan nilai itu yaitu setia kepada Tuhan dan mengandalkannya menjadi pegangan hidup kita. Caranya gimana, teman-teman? Caranya, yuk kita lihat dari seorang yang bernama Samuel dalam tokoh Alkitab ini. Samuel melakukan hanya yang benar. Dia bertanya, siapa yang pernah kusogok? Nggak ada. Siapa yang pernah kulakukan kekerasan? Nggak ada. Kita pun demikian. Kalau tadi kita hidup dalam 3 hal tadi, karir, kesempatan, karir, dan intelektual, maka di dalam hal itu kita diajak untuk, ya itu tadi, hidup benar. Dalam karir, ingatlah bahwa kalau kita bisa bekerja, itu karena Tuhan yang ngasih. Kalau kita bisa berada dalam status atau posisi yang seperti sekarang ini, ya itu karena kebaikan Tuhan semata. Punya nggak sih kita waktu untuk mendoakan atasan kita yang mungkin menyebalkan buat kita? Atau rekan kita yang mungkin kita anggap toksik? Seandainya kita udah on the top, ingat kita tuh pernah jadi junior loh teman-teman. Ingat kita pernah menjadi newbie. Samuel juga mencontohkan bagaimana hidup di dalam pelayanan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia kemudian memberi ruang kepada Saul untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam relasi pelayanan kita, kita juga diajak untuk memberi kesempatan kepada yang lain dan berani melihat bahwa saya itu hanya segelintir dari ribuan pelayan. Yang artinya apa? Yang artinya saya memberi ruang untuk teman-teman yang lain terlibat di dalam pelayanan saya. Karena semakin banyak yang terlibat, maka itu adalah sebuah komunitas. Dan teman-teman yang terkasih, secara natur kita sedang mewariskan nilai. Jadi mewariskan nilai itu tidak kemudian saya ya mewariskan nilai, enggak. Mewariskan nilai terbentuk dari habit kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tiang awan dan tiang api dalam hidup kita. Dan ketika kita menjadikan Tuhan, menjadikan itu sebagai habit kita, menjadikan itu sebagai hidup kita, maka itu kemudian yang kita wariskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, di dunia ini nggak ada yang pasti, teman-teman. Yang pasti cuma satu. Apa, teman-teman? Mati. Selesai. Selesai pertarungan kita, selesai perjuangan kita di dunia ini. Sebelum Tuhan panggil kita pulang, maka biarlah kita hidup dengan mengandalkan Tuhan, dan pada akhirnya itu nilai yang bisa kita wariskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya komunitas kita menjadi komunitas yang selalu mengandalkan Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, selamat mensyukuri warisan nilai kita dan selamat mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sebagai tanda syukur, kita hidup dalam warisan nilai. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah bersama dengan gereja di masa lalu, masa kini, dan masa datang, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Kartika. Berikut adalah pokok doa yang akan kita panjatkan, yaitu pertama, kita bersyukur atas firman Tuhan yang boleh dibawakan hari ini. Bersyukur pula atas penurunan angka COVID di berbagai daerah, salah satunya Jakarta ya teman-teman. Dan kita juga mau berdoa untuk penanggulangan COVID, di mana mungkin masih ada beberapa saudara, teman kita yang menjadi salah satu pasien. Kita berdoa untuk segala pengobatannya. Kemudian ada juga program kerja yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan di setiap komisi di GKI Samanhudi beserta teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Ada Fiona pada tanggal 30 Agustus dan juga Agnes Irene. Yuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, biarlah dalam rupa-rupa kehidupan ini, biarlah kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, dan biarlah itu menjadi tanda kesetiaan kami kepadamu. Ketika dalam pekerjaan kami, ketika dalam studi kami, ketika dalam pelayanan kami, biarlah kami selalu terdorong untuk mencari apa yang benar, apa yang baik, apa yang manis, sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Sehingga sekalipun sesuatu yang buruk datang kepada kami, sesuatu yang tidak menyenangkan datang kepada kami, biarlah kami boleh mensyukurinya sebagai cara kami untuk merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami bersama-sama bersatu hati bersyukur untuk penanggulangan COVID yang ada di negara kami ini. Mungkin apa yang dilakukan oleh pemerintah kurang dari memuaskan. Tetapi Tuhan, apa yang boleh dilakukan mereka, ada begitu banyak orang yang sudah boleh mengorbankan kebersamaannya dengan keluarga, mengorbankan kesehatannya demi penanggulangan COVID-19 ini. Ya Kristus, kami bersyukur ketika kami boleh berada di negara Indonesia ini yang terus berupaya melakukan penanggulangan COVID-19. Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang memberkati bangsa ini sehingga semakin mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu, kami juga mau berdoa untuk mereka yang tuli telinganya, buta matanya, dan menjadikan pandemi ini alat untuk mengeruk kekayaan. Tuhan, Engkau yang menjamah mereka. Hanya Engkau yang bisa membuka telinga dan membuka mata mereka untuk melihat betapa kemanusiaan adalah yang lebih utama daripada kekayaan. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami juga mau bersatu hati bersyukur untuk komunitas di GKI Samanhudi. Terima kasih untuk komunitas Komisi Pemuda, komisi yang boleh mewadahi kami, komisi yang boleh menjadi tempat kami untuk menempa karakter kami, menempa kesetiaan kami, dan pada akhirnya kami juga boleh mewariskan nilai yang sudah kami terima melalui komunitas ini. Tuhan, berkatilah setiap program yang ada. Biarlah program ini bukan hanya sekedar ada, biarlah program ini bukan sekedar jalan, dan biarlah program-program yang ada bukan hanya sekedar memuaskan keinginan kami beraktivitas, tetapi biarlah setiap program-program yang ada di Komisi Pemuda GKI Samanhudi menolong kami untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan sesama kami. Ya Bapak yang penuh kasih, kami mau menyerahkan seluruh rekan-rekan yang tergabung di dalam pengurus Komisi Pemuda. Biarlah
setiap perselisihan, biarlah setiap perbedaan pendapat justru mengeratkan mereka di dalam tugas pelayanan di GKI Samanhudi, Komisi Pemuda ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami bersyukur untuk Fiona dan Agnes Iren yang berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan umur kepada mereka. Biarlah ia boleh semakin mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Biarlah mereka selalu melihat apa yang mereka miliki sekarang ini adalah kasih dan pemberian Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Bapa, sekarang kami mau mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan pada kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, dan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, tanpa kita sadari, kebiasaan kita dalam keseharian kita secara tidak langsung sebenarnya akan menentukan nilai warisan kita kepada generasi berikutnya. Maka dari itu, seperti kata Ibu Tika yang sudah dijelaskan dalam tadi, selanjutnya tetap memusatkan nilai-nilai tersebut hanya kepada Kristus semata. Ya nggak Samuel? Ya, betul banget. Dengan menjadikan Tuhan sebagai tiang awan dan tiang api kita dalam keseharian kita, kita pun juga pada akhirnya bisa mewariskan nilai-nilai hidup yang baik, yang kudus, dan yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu teman-teman, walaupun ibadah mingguan kita sudah selesai, tapi ibadah sesungguhnya sebenarnya masih ada di luar sana kawan-kawan ketika hari Senin menyambut kita. Dan karena itu mari bangkitkan semangat kita bagi Tuhan, jangan menyerah, dan kita akan menyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Stand up for Jesus, be soldiers of the cross. If life is all your banner, it must not suffer loss. For victory unto victory, His army shall He lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Hai bangkit bagi Yesus,
hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa God. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Rekan-rekan kaum muda yang terkasih, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini Kini dan selamanya. Teman-teman, mari pulanglah dalam damai sejahtera dan mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersatu. Jangan keluar dulu teman-teman, kita lagi ada pengumuman untuk seminggu sepekan. Terima kasih untuk Ibu Kartika sudah menjelaskan khotbahnya untuk hari ini, sudah membawakan khotbah. Nah teman-teman diundang kembali untuk kebaktian pemuda minggu depan, akan dilayani oleh Pendeta Sindu dengan tema mengelola konflik di jam yang sama, jam 9:30. Pelayanan yang akan di tanggal 12 September itu ada penatuannya, ada Penatua Jimmy, liturgosnya ada Anita, pemusiknya ada Nadia, song leadernya ada Erna dan Randy, multimedianya ada Wahyu, publikasinya ada Rekita, sound editornya juga ada Hansel. Pelayanan hari ini kami ucapkan terima kasih Ibu Kartika, Penatua Stelawati, semua bangsa dan saya sendiri, pemusiknya Gerald, song leader Retensia dan Hendrik, multimedianya Yogi, publikasinya Nedi, sound editornya Erna. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Ya Samuel, boleh dilanjutin. Oke, jadi untuk kegiatan kita di GKI Samanhudi, teman-teman diundang untuk ikut di kelas melayani di Samanhudi Tumbuh Bersama. Kita baru aja ngelaksanain kegiatannya di Sabtu kemarin, 4 September. Dan teman-teman diundang untuk mungkin mengikuti salah satu rangkaiannya, atau mungkin semuanya, kalau teman-teman berminat, untuk mengembangkan kembali talenta dan panggilan melayaninya dalam Sabtu 18 September, agenda yang paling dekat dengan tema Creative Program. Bisa hubungi nomor di bawah ini, nggak ada yang nggak bisa. Oke, next. Oh iya, kita ada pengumuman dari program Satu Aksi untuk Edukasi. Dipersilakan kepada Bapak Wirawan untuk mengumumkan. Silakan. Kirain Sam juga yang sekalian umumin ya. Bapak Ketua saja, silakan. Iya, selamat pagi teman-teman semua. Ya, senang banget ya hari ini. Saya mau share aja bahwa ini ada total donasi yang sudah terkumpul. Artinya di minggu ini resmi donasinya ditutup gitu ya. Puji Tuhan banget karena sebetulnya lebih dari ekspektasi kita bahwa program kita sebenarnya pengumpulan dana ini dilakukan sampai Oktober atau minggu pertama November gitu ya, tapi ternyata dalam 1 bulan ini sudah terkumpul bahkan melebihi dari target awal yang sudah ditentukan. Ini pastinya bisa
tercapai atas support dan juga doa dari teman-teman semua gitu ya, dan juga jemaat Samanhudi. Thank you teman-teman, semoga semua pelayanan kita bisa menjadi berkat buat adik-adik kita di Sekolah Samaria. Dan jangan lupa kita masih ada acara dalam rangka satu aksi ini, yaitu English Class for Business. Jadi teman-teman yang berminat untuk belajar dan mempertajam kemampuan berbahasa Inggrisnya, teman-teman boleh join kelas, yaitu di tanggal 11 ya, minggu depan kita akan materinya ada how to handle complaint gitu ya. Jadi teman-teman yang apalagi udah pasti udah kerja gitu ya, dan mungkin perlu untuk bisa membuat presentasi, melakukan conversation dengan mungkin dengan orang luar gitu ya. Ini pasti berguna banget, dan salah satu tutornya adalah PL kita. Oke teman-teman, ditunggu di kelas bahasa Inggris. Thank you untuk partisipasi untuk satu aksi untuk edukasi. God bless you. Baik, itu dia sepatah dua patah kata dari Bapak Wirawan. Dan tentu aja kita juga ada teman-teman yang berulang tahun. Di minggu ini ada Kak Fiona dan juga Agnes Iren pada tanggal 30 Agustus. Ya, buat teman-teman yang mungkin punya nomor handphonenya atau kenal orangnya, boleh langsung di Japri buat ngasih ucapan, syukuran, atau mungkin traktiran gitu ya, boleh. Dan yang terakhir, atau masih ada lagi? Oh ya, kita mau berterima kasih buat teman-teman yang udah datang, dan juga mungkin menyambut jemaat yang baru datang minggu ini. Ada. Oh, sepertinya jemaat lama semua. Nggak apa-apa, siapa tahu minggu depan dikasih 10.000 jiwa lagi. Amin. Oke. Kita mau foto dulu teman-teman. Foto dulu, foto bersama. Buat kenang-kenangan. Oke semuanya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Baik, terima kasih semuanya. Selamat minggu, selamat berweekend, dan sampai ketemu lagi. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Terus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu semuanya. Terima kasih. Memberkati.